Jawab aja, mama meninggal kan. Aku protes pada Allah. Aku ini nggak minum loh ya Allah. Apa nggak ngacoin hidup orang, nggak ini. Tapi kenapa kok dibalik? Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Silaturahim. Alhamdulillah hari ini Rido dapat kesempatan untuk bersilaturahim kembali ke rumah seorang sahabat, saudara, kerabat. Luar biasa sih. Kalau misalnya mungkin Sobat Silaturahim yang sudah follow Instagram beliau, ini kalau udah tulis caption mau yang menceritakan tentang orang tua, mau ceritakan tentang gokil-gokilnya dia, anak-anaknya dia, itu selalu bernyawa. Ini ada satu part di Instagram kamu yang aku sempat baca tentang ibu, tentang mama. Bahwa kamu tulis di situ bahwa segala memori, kenangan bersama mama itu ibarat berada di susunan rak buku yang kapanpun kamu bisa, itu tersimpan rapih dan kapanpun bisa kamu baca, kamu buka. Kamu sedekat apa sama mama kalau boleh tahu? Nulis caption gitu ya, Dok? Kadang apa yang aku tulis tuh lupa. Diingetin oleh orang-orang yang kadang, Mas, tulisannya begini, Mas, tulisannya begini. Sedekat apa dengan orang tua? Sedekat apa dengan mama? Jadi tumbuh. Jadi aku ceritain dulu ya. Jadi pas ketika aku SD, SD itu setelah aktif, setelah banyak berbenturan dengan kasus banyak, aku tuh jadi cupu banget. Oh iya. Minder setengah mati sama orang, minder dan ketakutan. Padahal dulunya aktif banget. Iya. Sampai pindah sekolah, jadi saking mindernya dibully terus. Kurus kering, Dok, cacingan udah. Satu paket itu, kurus kering. Jadi kelas 1 SD itu pindah-pindah. Sampai 2 sekolah pindah. Karena dibully teman-teman, nggak sesuai, nggak ini. Terus kelas 2 SD pindah deket rumah di Manisrejo Madiun itu, lebih berkawan, lebih deso banget istilahnya. Lebih bisa main bola, lebih ini. Terus ya itu dari kelas 2 SD itu, Dok, nggak ngerti kenapa tiba-tiba hidup tuh langsung, wah, jiwa kepemimpinannya nggak tahu, langsung jadi ketua kelas. Dari kelas 2 SD itu udah ketua kelas, kelas 2 SD, 3 SD, 4 SD, 5 SD, 6 SD itu ketua kelas. SMP kelas 1, 2, 3 itu ketua kelas, ketua OSIS. SMA juga gitu, ketua kelas, ketua OSIS. Dari situ tuh memang main, tapi alhamdulillah berprestasi, aneh banget. Jadi dulu tuh berpikiran pokoknya harus ranking 1, dan itu tidak ada tuntutan orang tua. Justru dari kamunya dari sendiri. Pokoknya aku harus ranking 1, meleset ranking 2, meleset ranking 3. Tapi selalu 3 besar tuh terus. Dari sekolah. Terus SD, SMP. Nah, semenjak SMP itu sudah kenal musik, udah tahu main, udah tahu jalan. Terus udah mulai banyak konflik tuh di rumah. Kenapa? Karena saat SMP itu bapak pensiun. Bapak pensiun, kakakku kuliah, yang harus membiayai kuliah kakakku. Jadi keuangan kita tuh bener-bener luar biasa itu. Kaki buat kepala buat kaki. Pada saat itu. Kamu SMP. Ibuku jualan jus, aku ikut jualan jus. Apa aja pokoknya. Apa yang bisa dijual tuh. Jadi SMP. Terus akhirnya berpikir, gimana ya aku ya? Aku harus ngapain ya? Dari musik aku hidup akhirnya. Nyanyi, bayangin nggak, anak SMP nyanyi, muter dapat duit untuk bertahan. Iya. Muter gimana nih? Ada ya temen ikut nyanyi dikasih uang. Padahal nggak tahu tuh. Terus pede aja. Acara festival menang dapat duit, uang. Dan memang pasti jadi memang ada dua sisi ketika lagi jadi anak yang dalam tanda kutip bandel banget. Minta dong, teman-temanku minta beliin, punya motor, punya ini, kok aku enggak gitu. Tapi satu sisi mencari jati diri dan memahami keadaan rumah yang seperti itu. Jadi perang batin terus SMP itu, perang batin terus. Teman-temanku ganti motor yang mewah-mewah, aku tuh nggak pernah dianterin. Selalu gitu, naik sepeda hoglek. SMA pun begitu, apalagi SMA tahu sendiri kan anak daerah kalau SMA itu
motornya wah beken-beken Ya. gitu. Motorku tuh buat nenteng sayur. Motorku tuh buat nenteng sayur. Nenteng sayur isinya kalau mama habis belanja ke pasar gitu aku anterin, aku itu bawa itu. Bawa tentengan sayur itu. Itu ngakuin nggak munafik, saat itu malu. Ya. Terus ditanya orang tua, kamu pengen jadi apa? Bingung. Saat itu kan pengennya kalau orang daerah pasti PNS aja wes aman gitu. Iya. Terus saat itu PNS tuh susahnya setengah mati, Dok. Yang ikut tesnya Tes. luar biasa. Terus kita nggak tahu, nggak pakai jalur, nggak pakai duit juga, nggak tahu, bener nggak tahu. Apa ya Mas, musiknya mah aku gitu. Aku pengen musiknya lah gitu. Support pada saat itu orang tua. Support banget. Di saat orang lain nggak. Akhirnya kenapa? Oh saat ini yang menopang hidupku adalah musik. Bisa nih bertahan hidup dari musik, dari kafe ke kafe nyanyi, khitanan orang, nyanyi, ibu-ibu bawa bakiak gitu, apa namanya? Nampan ya? Nampan. Bawa nampan gitu. Misi ya Mas, oh iya Mas, nyanyi tapi karena happy. Jalanin kok happy aku ya, dapat uang 100.000 tak tabung, 50.000 tak tabung, kok seneng aku dapat ini. Tapi ngerasa nggak kerja dan ngerasa punya teman banyak banget. Aku tuh anehnya nggak bisa hidup tanpa teman dari dulu, nggak bisa hidup tanpa teman. Dan ada satu masalah yang benar-benar aku dijauhin teman-temanku. Bahkan teman-temanku itu nggak kenal satu sama lain. Tapi aku tuh tipikal orang yang paling seneng ngasih jalan. Bukan karena sok pahala, enggak, karena seneng ngumpulin orang tuh seneng, kumpul rame, ketawa-ketawa, mereka punya tujuan, punya ini, kenal sana, kenal sini, seneng. Tapi tiba-tiba mereka ngomongin di belakang, oh ada ini, biasa kedaerahan kan, ada rasa kecemburuan yang berbeda. Saat itu logikanya belum nyampe, oh aku dimusuhin Dok. Setelah itu, oh, oke, apa yang salah dengan diriku ya? Dari situ aku memberanikan diri untuk selalu pergi dari rumah ke Solo. Aku berani kuliah akhirnya. Oh, pada dengan saat biaya itu. aku sendiri. Saat masuk jebret kuliah di Solo, terus ditanya, Mas biaya pendaftaran saya punya uang 300.000 dulu boleh nggak? Tapi saya punya apa? Beasiswa piagam, boleh nggak? Pas dilihat piagamnya, boleh nggak apa-apa gitu. Itu universitas yang nggak unggulan banget. Kuliah di situ. Kuliah di kuliah itu udah di Solo, itu udah kenal tantri tuh. Oke. Itu udah kenal tantri, terus tapi hidup tuh kayak ngerasa kok jiwaku nggak di sini ya, gitu. Kok aku hidup kata orang ya, kok hidupku tuh digiring orang ya, bukan kemauanku ya. Karena dijauhin, malu. Iya, apa karena segala pokoknya macam. apa segala macam harus nunjukin gitu. Enggak, ini salah nih. Oke, aku bermusik lagi deh. Bermusik lagi. Akhirnya aku putuskan untuk Bapak, Mama, aku nggak kuliah deh kayaknya. Aku ke Jakarta lagi deh. Yus, nggak apa boleh gitu. Bayangin nggak? Antara orang tua aku itu saat itu mikir, antara dia yakin anaknya akan sukses atau nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Sebenarnya kayak nggak ada pilihan. Anak aku iso nggak ya ngesaki sebenarnya. Tapi aku nggak punya pilihan kayak gitu. Tapi aku tahu di raut muka mereka yang udah mulai keriput. Aku jalan deh ke Jakarta. Setiap kali jalan ke Jakarta, nggak bisa bayar kos, besok-besok barangku dikeluarin di luar, pindah kos lagi, minta tolong, aku mana? Terus musik, jadi aku bikin lagu Dok, bikin lagu itu ngirimin ke demo ke label-label lagi, ngirimin ke label sana, label sini, label sana, label sini. Ada satu label yang benar-benar dia appreciate, wah bagus nih lagunya, oh iya siap, wah ngikutin dia. Mas saya siap ini kayaknya tanda tangan kontrak, biasa janji-janji dewa itu di Jakarta udah. Tapi saat itu anak daerah, teman-teman mantep ini kayaknya, ya wes siap dah gitu. Padahal nggak tahu tuh makan sehari sekali, gimana caranya? Nawarin ke label, nawarin ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Yang itu manajer salah satu label yang besok saya terbitin kamu. Oh siap. Ayo teman-teman gimana gitu. Dan saat itu Dok, aku balik ke Madiun. Ada momen. Ini momen yang cukup memukul hidupku luar biasa, merubah karakterku luar biasa. Pulang ke Madiun, aku minta doa restu semuanya. Ini aku mau tanda tangan kontrak sama salah satu label.
laguku sendiri mereka suka. Ini sama bandku dulu. Gimana? Wis budal le. Gitu. Saat itu mamaku tuh sakit. Lagi sakit. Sakit mah. Sakit mah katanya bilang, "Le, aku sakit mah." Oh iya, mah. Apa gitu. Terus mah, aku mau berangkat deh ke Jakarta. Piye? Gitu. Gak apa-apa, le duitnya piye? Wis tak golek piye carane? Ya udah minggu depan padahal. Jadi itu minggu itu, Dok, nyanyi kafe. Terus TV itu nggak ada loh, TV di. Pokoknya tinggal sama. Kayak usaha lah ya ngumpulin duit. TV dijual, Dok. TV di kamarku buat berangkat 3D-in. Berangkat wis. Aku ingat pokoknya 300, 400 lah, sanggup ke Jakarta tuh. Belum udah mah tiket ya. Naik ekonomi udah kenyang banget tuh. Wah, berangkat ya. Orang nekat, Dok. Nekat senekat-nekatnya. Mau berangkat ke Jakarta. Mamaku tuh kesehatannya makin nurun. Pada saat itu? Iya, tiduran, capek gini. Terus aku ngomong sama Mah, aku mau berangkat boleh gak? Terus mamaku bilang, berat banget ngomongnya. Mah, aku berangkat boleh gak? Gak dijawab-jawab ketiga kali. Mah, aku berangkat boleh gak? Terus dia balik badan, ngadep ke aku, terus bilang, Budak lo, Le. Budak lo. Ini demi Allah cerita. Tiba-tiba aku ngambil ember, tau gak? Yeah. Ember isinya, tak isi air. Itu, ember hitam, inget banget. Kucel itu ember, cucian-cucian itu biasanya. Tak bersihin tapi tak taruh di kamar tengah. Kamarku tuh kamar tengah. Mamaku tidur di kamar tengah. Tak bangunin dia. Kakinya tak taruh di bawah, terus bilang, Mah, aku mau boleh minum cuciannya kakinya Mama gak? Itu nggak ngerti, nggak pernah aku seumur-umur, Dok, sebelum apapun deh melalui banyak hal, mau apa kayak ini, nggak pernah ujian, nggak pernah. Ini tiba-tiba, boleh nggak, Mah? Ngapa sih, Le? Kreket segala Mama, isin aku. Enggak, nggak apa-apa, Mah. Tak paksa, coba ambil, tak minum, set minum. Bismillah, Mah, aku dongaknya ya, Mah. Aku sesuk kudu budal di Jakarta. Aku mau harus berangkat Jakarta. Aku pengen tanda tangan, Mah, soalnya gitu. Iya, ya wis budal lo. Cium-cium tak peluk gitu, ibuku yang mulai kering, kurus. Ingat banget baju kesayangannya warna merah muda itu. Hampir kayak mirip daster gitu, ingat banget. Dengan wanginya yang khas gitu. Bu, berangkat aku. Besok pagi tuh berangkat ke Jakarta. Ketemu produser, tungguin, katanya janji jam 8. Mana ini? Sampai setengah 4 sore, Dok, sampai tidur di musola. Itu nunggu di mana waktu itu? di musola di Bilangan Jakarta Selatan lah, dari Kebayoran. Tidur sampai di musola, sampai gimana ini kok enggak hilang. Orangnya hilang. Semalam dia ngabarin, Mas, maaf ya, besok kok saya tanda tangan gitu. Oh ya, malam hari itu mamaku tuh telepon, Le, gak pengen mulai, ibu loro lo, Le, gitu. Waduh, pulang nggak punya uang. Tapi aku tanda tangan kontrak. Pernah nggak dalam hidup dikasih 2 pilihan yang memberatkan kita? Iya. Dan itu intuisi hati yang jalan. Aku kemana nih? Pulang nggak ya? Terus mamaku ngizin, bapakku, kakak-kakakku semua telepon. Nggak usah, nggak apa-apa. Ternyata malam itu mamaku ke rumah sakit ternyata. Oh. Mamaku tuh dirawat di rumah sakit. Pada lagi nelpon tuh udah di rumah sakit ternyata. Mereka bohongi aku semua. Mamaku di rumah sakit. Istilahnya, ojo diganggu, ada perjuangan luar biasa. Biar dia jadi seseorang gitu loh. Ini harapan kita kayak gitu. Maksud sampai sini terus batal. Gitu. Besoknya pagi, malam hari itu aku nggak bisa tidur. Gelisah ya? Gelisah. Aku inget banget sholat tahajud. Ini nggak so agamis, tapi nggak tahu kayak dituntun banget. Aku sholat tahajud, nangis aku. Ya Allah, gimana aku gitu? Apa aku berhak nggak punya masa depan gitu? Aku gimana ya Allah? Kalau memang itu jalanku, boleh dong aku diberi kemudahan gitu. Nggak bisa, gelisah banget tuh. Jadi besok pagi bapak telepon, Le, pulang ya, Le. Tiketnya udah dibeliin. Loh, tiketnya bapak pesawat? Nggak mungkin, ngapain beliin pesawat? Wah, aneh banget, ngapain beliin pesawat? Tapi nggak kepikiran apa-apa? Enggak, itu keluarga aku semuanya telepon, Le, pulang ya, pulang. Langsung, wah, benci sama pikiranku nih. Enggak nih.
Dan aku sendirian, nggak ada yang nopang aku, meluk atau apa gitu. Jawab aja, mama meninggal kan? Gitu. Iya Le, gitu. Ya itu hancur. Yang aku rasain adalah aku protes pada Allah. Aku protes. Aku nggak minum loh ya Allah. Aku nggak pernah nggak ngacoin hidup orang, nggak ini. Tapi kenapa kok dibalik? Kok dibalik gitu? Tambah amplus dok, wah hancur rumah keluarga aku. Berangkat aku ke Madiun, ada ditolongin temanku Bagus. Dia doang yang jemput aku ke naik pesawat, jemput. Dia cuma, teman satu bandku itu. Si produser tuh tak lupain udah. Sabar ya aku gitu. Aku cuma ketawa-ketawa. Dia yang takutan, dipikir wedan kali. Dipikir gila kok ini anak ketawa-ketawa terus. Karena tahu nggak dok, kalau di angka 12 tuh dol rasanya. Iya. Udah nggak tahu, udah nggak sedih, rasa. Udah nggak. Itu pas pulang nyampe Madiun dari Solo, Madiun, plek. Kebayang nggak sih dok? Rumah rame, ada bendera putih. Semua orang berdiri, nyambut aku. Bapakku bawa Yasin, disembunyiin gitu. Gambaran itu benar-benar melekat di kepala. Sampai sekarang. Yes. Tapi aku nangis. Udah tenang gitu. Nggak apa-apa. Dipikir aku yang paling drop karena mamaku tuh luar biasa dok. Gilanya mamaku tuh sayangnya luar biasa. Anak lanang kan. Satu-satu. Iya, anak satu-satunya, kakakku 2 gitu. Memang ada ya anak lanang beda nih gitu. Memang iya sih. Kenapa? Karena ada sisa ayam 1 aja. Itu ada sisa ayam 1 disimpan buat anakku lanang ki. ada kue sisa. Misnya, cuma mbakmu, aku pengen kok. Karena 2 kue itu dihitung dok. Untungnya orang dagang tuh dihitung. Kue ya, maam. Gitu. Aku ngaji seharian sampai gak tidur aku. Aku ngaji di telinganya mama. Aku janji sama mama, Ma, aku janjikan seumur hidupku mendoakan mama. Apapun itu. Jadi entah ada perasaan sedih tapi lega dok. Tahu nggak dok? Nggak ngerti kenapa. Jadi perasaanku tuh ada perasaan. Aku nggak berani nyebut ikhlas ya. Ikhlas tuh tertinggi soalnya nggak berani aku. Aku nyebut, kalau kita nyebut ikhlas gagal kayaknya. Ikhlasnya gagal. Jadi aku nyebut, aku rela gitu. Kok aku rela ya mamaku pergi ya? Apakah ini yang terbaik? Terus keluarga aku tuh semua meluk, nyiumin, terus ngomong, "Kak Popo, kamu hebat kamu." Gitu. Mungkin karena fisiknya masih di situ. Iya. Aku nggak tidur, keluarga kumpul, inget tuh keluar semua bawa beras, bawa apa, teman-teman satu. Ada satu teman yang datang, semuanya pada bilang sabar, ikhlas, sabar, apa dengan dalilnya dengan apa, nggak ada yang masuk. Ada satu temanku bilang, dia malah bilang gini, mamamu itu dijupuk sama yang punya, tapi nggak punya hak, ya. Jadi, tapi sok we kumpul di surga. Abdikan hidupmu buat doa buat mamamu. Itu satu temanku tuh, aneh berarti tiba-tiba bijak ini anak nih. Dari mana ini anak tiba-tiba bijak gitu. Terus besok aku kuburkan mama. Aku sendiri yang di liang kubur. Aku yang lepas sendiri talinya, aku ciumin, nggak nangis, udah dikubur, plak, udah pulang ke rumah. Aku udah nggak tahu mau ngapain lagi dalam hidup. Baru berasa? Iya, nggak tahu lagi. Kakak-kakakku rasanya langsung kehilangan mama, sedih semuanya. Apalagi bapakku. Bapakku tuh sama mamaku berantem terus. Biasa rumah tangga kan, biasalah berantem terus. Tapi mereka saling menyayangi. Kenapa? Karena mereka tetap bertahan. Mereka ekonomi mau drop sedrop-dropnya, mereka tetap saling menopang dan mengimbangi. Gitu. Jadi cinta itu nggak diukur dari I love you, aku cinta kamu apa enggak. Tapi mereka bertahan ketika benar-benar lagi hancur-hancurnya. Itu. The real love itu. Jadi
meninggal itu, mamaku tuh pesen ke aku, Dok. Dia ngomong gini sebelumnya, Joko dan bapakmu ya titip, dia orang yang baik banget. Kenapa? Karena bapakku tuh dikata-katain mamaku, wah apa berantem kayak gitu. Bapakku tuh cuma diem orangnya, senyum manut, ya wes apa manut, apa diupayain buat anak gitu. Udah nggak mikir buat dirinya, nggak mikir buat dirinya gitu. Maafin bapak ya Le, bapak gak iso nyenengin awakmu ketika we berjuang. Pak, justru terima kasih karena bapak memberi pelajaran bahwa laki-laki itu harus berjuang. Orang tua nggak pernah mau ngerepotin anak, dan anak selalu merasa nggak pernah bisa bahagiain orang tua. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru.